Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leni, apa kabar? Baik, sehat ya. Sesuai dengan jadwal hari ini kita ada pendampingan ke tempat. Kemarin kita sudah janjian, hari ini kita akan masuk ke kelasnya Bu Leni. Sudah siap? Siap, Pak. Kita nanti masuk kelas berapa? 11 IPS 1. 11 IPS 1. Mata pelajaran yang akan disampaikan. Matematika, jadi materinya turunan fungsi aljabar. Turunan. Fungsi aljabar. Oke. Baik, Bu Leni, sebelumnya sudah kita kasih gambaran terkait dengan agenda P4. Hari ini kita akan melakukan observasi. Khususnya saya akan melakukan observasi ke kelas Bu Leni terkait dengan praktek pembelajaran yang berpusat atau pada murid ya. Dan juga nanti di saat nanti di tengah observasi saya akan melakukan penilaian terkait beberapa instrumen yang sudah saya. Bulan ini sudah siap masuk kelas? Siap. Oke, sebelum kita ke kelas, tujuan pembelajaran yang nanti Bu Leni akan sampaikan kepada Jadi pembelajaran hari ini yang digunakan itu kan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi tujuan pembelajaran saya itu ada 3, tapi intinya sama dengan media yang dipilih sendiri oleh siswa. Siswa dapat menentukan yang pertama definisi dari turunan. Definisi turunan itu apa? Kemudian dapat menentukan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang terakhir itu dapat menggunakan definisi turunan tadi dan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dalam masalah kontekstual. Dari apa yang sudah Ibu Leni jelaskan terkait dengan kira-kira area pengembangan yang nanti akan disasar itu Pak? Ya, pengembangannya kan sebelumnya itu saya membagikan tes gaya belajar. Sudah dapat gaya belajar anak itu visual, auditori, dan kinestetik. Di kelas 11 IPS 1 ini ternyata yang lebih dominan itu visual. Jadi visual 2 kelompok, auditori 1 kelompok, kinestetik 1 kelompok. Yang saya sasar di sini nanti produk mereka Pak, itu mereka mau ini seperti apa? Ini sesuai dengan keinginan mereka Pak. Baik, kalau dari sisi wilayah pembelajaran, kalau matematika ini lebih cenderung ke mana? Area apa? Wilayah ranah pembelajaran biasanya lebih banyak menggunakan wilayah yang hitung itu kalau yang materi hari ini aljabar. Kalau aljabar itu kalau aljabar itu wilayah kognitif. Ya, kognitif. Ya, kognitif. Ada wilayah afeksi yang nanti akan kalau afektifnya kan di situ kita kan menggunakan kelompok ya Pak, berdiskusi. Jadi di situ akan dilihat bagaimana mereka berrelasi dalam kelompok, kemudian bekerja sama dalam kelompok itu. Pastikan nanti produk akhir kan mau membuat berdasarkan keinginan mereka sendiri. Nah, apakah keinginan mereka itu nanti sama atau tidak kan kita nggak tahu ya Pak. Nah, bagaimana cara mereka menyatukan pendapat ya, relasi tadi, kemudian bekerja sama menghasilkan produk yang sama dari beberapa orang kan itu. Baik, saya kira ini karena Ibu sudah terbiasa ya dengan hal yang demikian. Kira-kira di dalam kelas nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran atau strategi apa yang digunakan untuk memudahkan dalam transfer pemahaman kepada siswa? Untuk mempermudahkan, jadi kan sesuai gaya belajarnya. Untuk yang visual itu berikan buku paket dengan ini Pak, dengan materinya sudah saya kirim di grup dalam bentuk PDF. Untuk yang auditori itu menggunakan video pembelajaran.
Dan yang kinestetik itu ada di tempel kan videonya, jadi mereka bisa bukan video apa materinya, jadi mereka bisa baca gratis kan. Itu untuk menggunakan. Kemudian untuk mereka lebih memahami materi lagi diberikan LKPD. Jadi LKPD itu sama karena tidak saya bedakan LKPD karena di sini materi turunannya agak rumit, tidak bisa diisi secara langsung, jadi satu-satunya pakai LKPD itu. Artinya pendekatan yang dilakukan sesuai dengan gaya belajar. Iya. Strategi lain yang dipersiapkan untuk di kelas ini menggunakan apa, misalnya Menggunakan PowerPoint, kelas ya, selain LKPD menggunakan PowerPoint. Terakhir untuk refleksinya saya menggunakan Padlet Pak, karena nanti salah satu siswa saja yang mengungkapkan secara lisan, sisanya minta di Padlet. Nanti setelah itu baru saya refleksikan kembali kan bagaimana pelanjut pembelajaran saya selanjutnya. artinya pemanfaatan media pembelajaran dan ya, cara refleksinya menggunakan dua ini ya, secara langsung Ya, soal perwakilan saja. dan ada yang menggunakan. Ya. Baik, saya kira Pak observasi kita akhiri, kita langsung masuk kelas ini. Nanti sesuai dengan ketentuan 2 jam pelajaran, termasuk nanti kita akan melakukan observasi, melihat apakah instrumen yang tadi sudah dibaca juga mana yang terpenuhi, mana yang belum secara maksimal. Terima kasih, kita menuju kelas. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Bagaimana liburannya? Kurang yang kiri kurang. Ya, jadi kita sudah libur puasa ya, sama libur USP. Jadi hari ini kita masuk kembali. Semoga kalian semua masih bersemangat untuk memulai pelajaran pada hari ini ya. Sebelum ibu mulai, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Jadi ada 4 orang ya. Vicky, Alfa, Misrina, Alfa. Alia sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kalian lihat dulu di sekeliling tempat duduk kalian, apakah masih ada sampah. Silakan diambil dulu. Yuk, periksa dulu tempat duduknya. Fajri, Fajri masih ada sampah. Diambil dulu. Dulu tempat duduknya. Sudah ya. Karena sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan Rio pimpin doanya dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Terima kasih Rio yang sudah memimpin doa ya. Kesepakatan belajar kita. Ya. Siapa masih ingat? Silakan ditulis di papan tulis ya, Fajri. Ya, silakan. Ya, tidak memainkan HP saat belajar.
Tugas tepat waktu. Bayar kas tuh bukan kesepakatan belajar ya Gusti. Iya ini kelas ya, kelas. Jadi yang ketiga saling menghargai pendapat. Hari ini materinya apa? Jadi sebelum belajar turunan fungsi aljabar kan sebelumnya kita sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Sebelum masuk ke materi turunan, masih ingat tentang gradien? Siapa masih ingat tentang gradien? Di SMP ini sudah pernah belajar. Yuk, siapa masih ingat? Boleh angkat tangan. Bikin ya, silakan bikin. Angka yang menunjukkan arah dari kecuraman garis. Angka yang menunjukkan arah dan kecuraman garis. Siapa tadi? Kau tanya? Yuk. Gusti. Gusti apa Gusti? Gradien apa? Kemiringan. Kemiringan apa Gusti? Kemiringan apa? Kemiringan suatu garis. Pelajaran di SMP. Ada yang masih ingat rumusnya? Yo, ada yang masih ingat rumusnya? Gradien. Boleh ditulis di depan yang masih ingat. Siapa? Ingat? Ya, Nara, silakan. Boleh ditulis Nara. Sudah ditulis oleh Nara, kasih Nara. Jadi rumus gradien itu dilambangkan dengan huruf F sama dengan sumbu kemiringan dibagi sumbu datar. Ya betul ya. Jadi gradien itu apa Sultan Iqbal? Gradien kemiringan, sumbu kemiringan. Kemiringan Suatu garis dilambangkan dengan huruf M sama dengan Y2 kurang X1 X2 kurang X1 ya. Jadi itu gradien. Sudah ingat ya? Nah, gradien ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan turunan. Sebelum kita masuk ke apa sih turunan, Ibu sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu ya, perhatikan, dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, peserta didik dapat menjelaskan konsep turunan fungsi. Yang kedua, dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Jadi yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah dengan menggunakan media yang kalian pilih sendiri. Silakan media tugas nanti di akhir itu sesuaikan dengan apa sih mau kalian pilih. Silakan bebas ya. Mau bikinnya seperti apa juga bebas. Oke, jelas? Jelas ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada kita lanjut. Jadi
lawan. X-nya diganti 2 ya. Tuh, sama dengan buat tambah 1 3 Bajas ya. Hapus dulu dong untuk Bajas. Kedua. Siapa bisa soal yang kedua? Ini kan ke Zen. Ya Zen. X-nya mendekati berapa X-nya? Mendekati 2. Berarti X-nya diganti dengan 2. Oh, udah maju ya. Kecepatan apa tadi lagi Pak? Ketinggian dengan poli atau hubungannya dengan poli dengan turunan? Apa hubungannya? Apa hubungannya tadi dari manfaat yang pertama tadi? Untuk menentukan Keuntungan terbesar. Untuk menentukan apa Lukis? Keuntungan terbesar. Keuntungan, kok mau lihat keuntungan Lukis? Kecepatan dan apa Lukis? Iya, kecepatannya. Jadi kan untuk mencapai titik yang paling tinggi, loncat. Nah, loncatnya berapa meter Rapi ya? Nah, bolanya berapa jauh harus dilemparkan vertikal ke atas, jelas nggak? Ya. Titik awal bola itu untuk kita lemparkan vertikal ke atas itu berapa titik awalnya yang pertama kali? Nah, untuk menghitung itu kita akan menggunakan turunan. Itu hubungannya. Jelas ya? Ya. Nah, jadi untuk menghitung tinggi maksimum yang akan dicapai itu kita perlu kecepatan awal berapa? Maka menggunakan turunan. Jelas? Jelas ya? Itu ya, poin yang terakhir, turunan ini merupakan gradian garis singgung terhadap grafik di titik tertentu. Rumusnya f aksen sama dengan limit x mendekati 0 untuk f x tambah a dikurang fx dibagi dengan a. Untuk memperjelas lagi, kalau seperti itu saja kan masih bingung ya, apa sih turunan, bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan membagikan LKPD. Ini LKPD-nya sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah kita bagi sebelumnya. Jadi ada kelompok visual ini paling banyak, jadi Ibu bagi 2 kelompok ya. Visual 2 kelompok. Ini dulu kelompok 1, enggak kan nanti ya. Ini kelompok ke-2, auditori, kelompok ke-3. Kelompok ke-4. Sudah dipegang KPD-nya? Sudah ya? Nah, silakan untuk kelompok visual itu Ibu sudah kasih buku ya di ini, kemudian materinya juga sudah di-share kan di grup. Silakan dilihat, dibaca untuk materi turunannya. Kelompok 1 dengan 2 auditori ya. Untuk kelompok ke-3 itu ini visual ya. Untuk kelompok ke-3 auditori, silakan langsung di YouTube-nya sudah. Tiga kan tadi? Nah ya tuh, silakan. Untuk kelompok kinestetik, silakan materinya sudah ada di sebelah kaki atas, silakan dilihat. Yuk silakan didiskusikan dulu. adalah fungsi dari X sama dengan X dalam dari
Kemudian ditambah 7. Nah, sebelah sini negatif kali X jadi min 8X, negatif kali positif 7 jadi min 7. 8X dikurangi 8X jadi 7 dan 7 dikurangi 7. Jadi kita peroleh limit H negatif 0 8H per H atau limit H negatif 0 8H. Selesai ya, sudah membuat tugasnya ya. Sudah dikerjakan semua. Sebelum mempresentasikan tugas kelompok, tadi kan masih apa namanya? Pusing ya. Habis ngerjain LKPD, kita ice breaking dulu ya. Ayo yuk, berdiri dulu semua. Berdiri dulu. Rio sama Rio Puasa Saputra. Ini ya, Rio sama Ipan. Asupan Ipan hitam, Rio hijau ya. Kalau ibu bilang hitam, berarti Rio kalau ibu bilang hitam, asupan Ipan harus angkat ya. Pak, angkat. Angkat, kalau enggak, Rio pukul. Nah, kita dulu Pak. Hitam. Nah, dengar ya. Kalau ibu bilang hijau, berarti siapa yang angkat? Rio. Rio cari pasangan masing-masing. Cari pasangan masing-masing. Tapi sama kita angkat. Yuk, siap ya, dengar ibu ngomong. Oh. Ayo, 1, 2, 3. Coba nanti coba. Kami dari kelompok 2 yaitu yang beranggotakan Aisyah Natasha, Umar, Narajati, Lesti Lutfiah, Melati Cinda, dan Rio Blasco. Kami di sini akan menjelaskan dari kegiatan 1 sampai 5. Yang pertama, kegiatan 1. Dapatkah kamu menjelaskan terkait kegiatan di atas dengan materinya?
Oke, Bu Leni, kita sudah berada di penghujung observasi. Sebelum saya tanyakan hasil ya, sebelum saya konfirmasi hasil observasi saya, ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan seperti apa, ada yang beda atau tidak? Beda tuh ada Pak ya, karena kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan baru juga saya terapkan di kelas ini, di kelas IPS 1 gitu ya Pak. Yang pertama saya tuh merasa tantangan sebenarnya Pak masuk di kelas ini, karena yang pertama kan IPS ya Pak. IPS kan kalau dengan matematika tuh Bu bingung, pusing katanya, banyak yang kemampuan awalnya rendah kan itu Pak, jadi tantangan. Makanya di sini dicoba diterapkan. Setelah tadi dicoba anak tuh seneng, tapi itulah tadi kita mesti ekstra mengawasi, karena ada beberapa lah yang masih males-malesan atau curi-curi ngerjain pelajaran lain ya Pak ya, itu berasaannya. Tapi setelah menjalani dan melihat anak-anak antusias ternyata belajar seperti itu, oh berarti memang akan saya terapkan lagi selanjutnya. Nanti tinggal mungkin waktu Pak, waktu ya kayaknya kalau untuk menyelesaikan produk itu dalam waktu singkat, karena mereka kan harus memikirkan jawaban, kemudian membuat produk itu paling tidak nanti misalnya hari ini kita diskusi, produknya dikumpulkan minggu depan, dan presentasinya minggu depan, mungkin seperti itu nanti saya yang akan membuat untuk pembelajaran yang berikutnya. Ya, artinya tantangan terbesarnya adalah ini ya, pengembangan. Iya, waktu. Kalau anak tuh kan ya memang gitu ya Pak ya, kalau IPS tuh nggak bisa kita belajar benar-benar serius tuh nggak bisa, mereka harus banyak dirangkul kayak itu kan anak-anak. Baik, saya boleh menyampaikan catatan hasil pengamatan saya. Singkat-singkat saja, ini beberapa hal yang tadi saya temukan. Secara umum, skala yang muncul yang menurut saya itu sudah atas skala maksimal. Tapi memang ada catatan-catatan karena semacam pelajaran itu sudah dilihat secara detail. Tapi ada beberapa catatan, meskipun skornya tinggi tapi tetap ada catatan karena beberapa mungkin belum tersentuh. Pertama saya mulai dari tadi modifikasi lingkungan belajarnya itu sudah tapi saya masuk posisi mejanya sudah tertutup. Ya karena dengan waktu Pak. Begitu ya. Kalau mereka dari awal disuruh itu pasti bakal ini Pak, apa disuruh. Jadi makanya susunan tempat duduknya ya. Jadi itu paling tidak kalau dari awal 10 menitan Pak kadang anak-anak tuh mereka kalau kelas khusus kelas yang ini ya Pak ya. Saya kan kalau kelas 11 tuh 2 kelas Pak, sifat 1 dengan sifat 7. Kalau sifat 7 beda. Yuk kita bikin kelompok lebih teratur gitu anaknya. Kalau ini aku Bu di mana Bu, aku Bu di mana, padahal sudah tahu lagi share di grup kan. Ini kelompok ini sudah nama-nama masih nanya Pak. Masih itu selalu pengen yuk kita ini di sini duduknya. Waduh, itu ada beberapa seperti itu. Mungkin 30%nya sudah mandiri. Pembagian kelompok tadi berdasarkan gaya belajar. Jadi dikasih ini kan kuesioner Pak di grup kan, mereka mengisi. Nah, jadi yang banyak jawaban A misalnya visual, dan jadi mereka tulis kan. Itu kalau kategori evaluasi diagnostik ya. Ya, Apa asesmen ya. ya, Jadi melihat diagnosis awal. Memperhatikan karakteristik secara lebih, kemudian melihat minat bahkan atau secara umum di gaya belajar semua. Itu juga dengan karakteristik. Jadi memang kita kan hafal Pak, anak-anak ini kan ini seneng jalan-jalan, seneng ini yang agak diem kan, itu sudah dikelompokkan. Ya, selain dari itu juga kan dilihat tadi. Kalau ingat di sini belum dimasukkan Pak, karena saya belum, nanti
mungkin itu terakhir, karena terakhir sudah masuk ke masalah kontekstual. Nah nanti baru bisa masuk minat mereka apa. Baik. Kemudian tadi komunikasi saya kira ini ya, itu tidak ada. Saya tidak merasa ibu mengajar itu ada. Ya, tidak merasa ada supervisor di kelas. Jadi ibu ngalir saja begitu ya. Saya melihat itu, dan ini memang dari sisi interaksi komunikasi dua arah nggak ada masalah. Kemudian penerapan disiplin positif, tapi karena tadi memang tidak muncul anak yang tanda kutip bermasalah, jadi memang tidak ada treatment khusus. Nah pada poin ini tidak kita temukan, tapi tetap saya isi. Nanti kalau meskipun tidak ada ya, kecuali tadi menemukan ada 1-2 orang Ya, yang khusus tadi ada Pak yang mau ini kan, cuma setelah di kondisikan. jadi disuruh duduk kan, ditarik duduk, dia ngerti langsung Pak, ya duduk langsung. Tidak bu aku kan. Karena mungkin level jenjang Tapi pendidikan. saya memang di sini Pak, di kelas ini kan semua tuh kayak sudah mengerti dia. Kalau yuk kita berhenti ya, nggak usah main-main, kita serius saat ini ya bu, ngerti mereka. Ada saatnya nanti kita main, mereka tuh main Pak tanpa malu-malu kalau dengan saya, asli. Bukan dengan kawan, aku itu tidak tuh, nah itu mereka tuh tadi kan ada bapak masih dia santai kan, gaya mereka itu mereka apa adanya itu dia. Terus memang tidak ada intervensi kan, kalian harus seperti itu. Jadi memang kami belajarnya soal semua mereka harus mengalir memang seperti apa adanya seperti itu kan. Mungkin karena jenjangnya sudah Mereka. kalau di jenjang dasar bawah, ini kalau di kelas kan saling tendang, saling julak, paling bangnya kan Itu kadang-kadang di bawah ya. Lisan aja kita lah Oke, kemudian catatan berikutnya adalah tadi ibu menunjukkan keinginan belajar murid dengan cara memberikan semangat, motivasi. Hanya saja tadi tidak muncul beberapa misalnya pertanyaan, hari ini matematikanya seru nggak? Terakhir ya, refleksi. refleksi. Terakhir ada tadi Pak. Ya. Itu penting dilakukan karena intervensi secara psikologis dalam akhir pembelajaran itu nanti akan menentukan anak itu di pertemuan itu. Kalau tidak dilakukan, kecenderungan mereka sudah hilang. Jadi saya itu Pak selalu memang dari sebelum-sebelumnya terakhir itu, jadi kalian mau belajar seperti apa? Jadi kalau ini sulitnya di mana itu ditanyakan. Kalau nggak ngerti boleh kita ulang lagi. Jadi tidak mengejar mereka harus bisa. Bu, kami cuma bisa sampai di sini ya sudahlah, sampai di sini. Nanti yang sudah agak tinggi kan bisa. Nanti mereka itu yang diberi lebih khusus, yang kurang ya nanti dibimbing lagi itu mengenai bantuan. Selanjutnya saya ajak dia ini tentang keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari tadi. Tapi saya tadi sebetulnya pas ibu nyebut quick count itu langsung dicontoh ini. Kalau quick count misalnya penhitungan domino misalnya, ibu sudah sebutin quick count, penhitungan cepat begitu ya. Tapi sudah maksimal nih di keterkaitan dengan kontekstualnya. Kemudian juga refleksi tadi sudah ada, tapi iya refleksi umpan balik. Refleksi umpan balik tadi yang dilakukan murid kepada guru, ya. Yang guna itu. Tujuannya adalah untuk memperkuat masing-masing, misalnya yang tadi gaya belajar ini, oh KJA sudah bagus nih gaya ini, harusnya tadi pakai ini, si B, atau secara umum sudah ada peningkatan. Ya, guru yang memberikan umpan balik. Atau secara pribadi ini tadi saya ngantuk terus sih, minggu depan jangan lagi ya. Sebenarnya kalau hari-hari sering itu Pak, Sering, ya? hari ya. Terus saya Terakhir asesmen. Ini terakhir asesmen tadi mungkin karena keterbatasan waktu di akhir pembelajaran belum kita lakukan asesmen.
asesmennya hanya ini Pak, asal yang belum selesai Ya. kelompok disambung besok kami gelada lagi Selasa. Nanti paling yang 2 kelompok belum selesai tadi kan itu besok dia yang presentasi. Besok atau minggu? Besok Pak, dan pelajaran saya Senin Selasa. Operasi dulu. Oke, baik, saya kira secara umum yang topik yang kita bicarakan seputar pastinya saya kira secara umum sudah baik, sudah nggak ada masalah. Pembelajaran berorientasi pada peserta didik saya kira muncul semua di beberapa unsur, sudah muncul semua di beberapa unsur. Saya tidak bisa secara detail karena tadi ada beberapa sisi yang pembelajaran yang ya. Nah, kemudian rencana pengembangan diri nanti akan saya berikan kepada Ibu, rencana pengembangan dirinya, target yang ingin dicapai dan lain-lain secara umum dalam kegiatan. Saya kira secara umum itu saja Bu. Pasca observasi yang kita lakukan selama itu bertemu kembali. Lokal dulu Pak. Oh iya, lokal 4 dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.